Paginya, Banian terbangun seketika terkejut setelah mengingat kecemburuan Jeol semalam. Sehingga ia pun buru-buru ke kampus menemui Jeol, menjelaskan kalau Wati dan Ija menyeretnya minum bersama Jiwon. Jadi ia nggak ada maksud untuk jalan bersama Jiwon. Namun, ya seperti sebelumnya, Jeol nggak mencari tahu dulu penyebabnya sebelum menyalahkan pacarnya, membuat Bani sangat kecewa. Meskipun begitu, ia berusaha tegar di mana profesornya tiba-tiba mencari, tapi sebelum ke sana, ia malah bertemu Jiwon. Alhasil, demi menjaga hubungannya dengan Jeol, ia pun minta maaf karena mulai hari ini ia harus menjaga jarak dari Jiwon, membuat Jiwon hanya bisa terdiam. Di saat yang sama, Jeol yang murung sejak tadi berdiam diri di studionya. Namun gak berapa lama, kurir GoFood yang datang membuatnya terkejut karena itu adalah ayahnya si Bani. Alhasil, ia pun segera menyediakan minum, di mana sang ayah cerita terkait investasi bodong itu yang membuatnya terpaksa jadi kurir. Hanya saja, ia meminta Jeol berjanji untuk merahasiakan kerjaannya itu dari si Bani. Sementara profesor menjelaskan kepada Bani terkait beasiswa ke Amerika yang semuanya ditanggung itu, yakin kalau Bani dapat lolos. Alhasil, Bani mikirin itu sepanjang malam, tertarik, tapi bagaimana dengan kisah cintanya? Ia sih pengen curhat kepada Jeol, tapi ragu mengira Jeol masih marah kepadanya. Besoknya, karena sudah putus dari pacarnya kemarin, Wati yang gak betah jomblo lama-lama malah ikut blind date, tapi laki yang didapatkannya malah dari kaum wibu gak jelas. Tiba-tiba musuh online-nya lagi-lagi mengajaknya berdebat tentang film, membuatnya sangat kesal, mengajaknya berdebat di dunia nyata saja. Dan pastinya Udin langsung setuju daripada pusing melihat Jeol yang sejak tadi murung. Tapi saat bertemu, mereka sama-sama terkejut dong. Bani sendiri bingung melihat jumlah saingan di beasiswa itu, tapi ia nggak ada pilihan selain mendaftar. Hanya saja itu mengingatkannya dengan pacarnya, ingin mencoba menemuinya, tapi nggak disangka Jeol sudah ada di depan pintu. Awalnya mereka mau ngobrol di taman, tapi ibunya malah keluar sehingga mereka pun terpaksa ngobrol berdua di kamar Bani, di mana si Bani akhirnya cerita tentang kesulitan yang ia alami dan Jeol yang sudah tahu minta maaf. Hanya saja harusnya Bani cerita kepadanya apapun yang terjadi, gak peduli mengganggu kesenangannya, toh ia adalah pacarnya. Karena itu Bani pun cerita tentang beasiswa Amerika yang didaftarnya, membuat Jeol terkejut. Di saat yang sama, bukannya berdebat seperti kemarin, mereka malah berdiskusi dan mencocokkan pendapat satu sama lain. Toh sejak awal mereka memang saling suka, bahkan si Wati yang malas basa-basi langsung nyosor duluan. Singkatnya, Hyewon yang ingin kuliah di Amerika meminta Jiwon menemaninya, dan karena Jiwon gak punya semangat lagi di sana, akhirnya setuju. Sementara Bani akhirnya lolos di tahap wawancara beasiswa, membuatnya semakin bersemangat. Berbeda dengan Jeol yang gelisah, takut jika Bani beneran lolos, lalu bagaimana dengan hubungan mereka? Apalagi si Udin ngomporin kalau LDR tuh gak enak, karena yang dekat aja perasaan bisa berubah, apalagi yang jauh. 2 hari kemudian, Bani sangat terkejut karena dia satu-satunya yang lolos, membuat mereka loncat kegirangan. Sementara Jiwon dengan murungnya membereskan barangnya setelah ngurus cuti kuliah, apalagi ia akan ke Amerika dalam beberapa hari ke depan. Malamnya, Bani pun mengajak Jeol makan untuk menyampaikan tentang kelulusannya itu. Namun ayahnya yang mau ngambil makanan di sana tentu bingung bagaimana agar tidak ketahuan. Alhasil, ia pun ngirim pesan agar Jeol mengalihkan si Bani. Dan sebagai calon menantu terbaik, Jeol tentu setuju segera pindah ke samping Bani. Sialnya, sang ayah malah batuk sehingga Banian berbalik merasa familiar dengan orang itu. Untung Jeol segera mengalihkan pembicaraan sehingga sang ayah pun dapat pergi tanpa ketahuan. Setelahnya, Bani pun dengan ragu menyampaikan kelulusannya, membuat Jeol terdiam sejenak, lalu terpaksa senyum memberi salaman karena gak mau mengganggu kebahagiaan si Bani. Padahal saat ngantar pulang, ia gak berhenti mikirin itu. Namun tiba-tiba ayah Bani nelpon. 반영민 씨 휴대폰으로 전화드리는데요. 여기 오토바이 사고가 나서요. 창원병원 응급실로 이송 중이거든요. Dengan paniknya mereka ke rumah sakit melihat ayahnya terluka parah, di mana dokter menjelaskan kalau kaki dan tangan korban harus segera dioperasi.
Tapi masalahnya, ruang operasi sudah penuh, jadi mereka harus cari rumah sakit lain. Alhasil, Jeol yang gak ada pilihan terpaksa meminta bantuan Jiwon. Dengan begitu, sebagai anak konglomerat, Jiwon dengan mudahnya mengirim ayah Bani untuk dioperasi di rumah sakit lain. Dan untungnya operasinya berjalan lancar. Hal itu tentu membuat mereka senang, berterima kasih kepada Jiwon. Begitupun dengan Jeol yang harus membuang harga dirinya demi kebaikan pacarnya. Gak hanya itu, ia juga ngaku kepada Bani kalau sudah tahu pekerjaan ayah Bani sebelumnya. Nyesel harusnya tuh ia gak merahasiakannya. Untung meskipun sedikit kecewa, Bani memaafkannya. Lagian Jeol selalu menemaninya di saat sulit seperti sekarang. Singkatnya, ayahnya pun sudah bisa pulang sehingga mereka mengundang Jeol makan di malam Natal itu. Jiwon sendiri ternyata sejak tadi di luar ingin berpamitan sekaligus memberi boneka kelinci itu. Tapi karena ragu, ia memilih pulang. Namun ibu Bani melihatnya, karena itu ia pun cerita kepada Bani. Sehingga Bani segera mengejarnya, bukan gak menghargai Jeol, tapi dia memang harus berterima kasih kepada Jiwon. Alhasil Jiwon pun dapat berpamitan karena akan tinggal di New York sementara untuk menemani adiknya. Berterima kasih atas semua hari-hari indah yang telah Bani berikan kepadanya. Nah, saat kembali, ortunya tentu bertanya, sehingga Bani pun menjelaskan terkait kepergian Jiwon ke New York. Namun membuat Jeol semakin gelisah. Jadinya setelah makan, ia pun jujur atas ketakutannya, bertanya apakah Bani bisa membatalkan beasiswa itu. Tentu saja itu membuat Bani terkejut, menjelaskan kalau ia hanya ingin mengejar cita-citanya dan gak akan bertemu Jiwon. Berjanji akan selalu menjaga hatinya hanya untuk Jeol. Tapi kan anak muda yang belum dewasa ini gak bisa terima. Nah, sebelum tidur, Bani yang pusing mikirin itu curhat kepada ibunya. Yang pasti ibunya yang sudah banyak makan asam garam hanya tertawa, menyarankan agar Bani mengikuti kata hatinya saja. Toh meskipun sulit, apa salahnya untuk mempertahankan keduanya? Tinggal bagaimana si Bani meyakinkan Jeol. Alhasil malam itu juga Bani ke rumah Jeol, memintanya untuk memahami keputusannya sekali ini saja. Tapi dasar pria lemah, si Jeol malah gak bisa menjawab. Singkatnya, hari di mana Bani ke Amerika pun tiba. Sudah mengabari Jeol, tapi pria lemah itu malah gak kunjung datang. Dan yang mengantarnya hanyalah orang tua serta dua sahabatnya itu. Ya, selain masih ngambek, Jeol juga sibuk dengan presentasi lomba yang berlangsung hari ini. Tapi gak berapa lama, kenangan indahnya bersama Bani tiba-tiba terlintas di benaknya. Sehingga ia pun meminta Udin melanjutkan presentasinya karena ia harus mengejar cintanya. Sayangnya Bani sudah masuk ke ruang tunggu, sementara dia yang baru nyampe hanya bisa menangis menerima pesan perpisahan dari sang kekasih. 건강하게 잘 지내.